Kejaksaan Negeri Kota Kediri hari ini melakukan penyerahan tersangka kasus korupsi bantuan pangan non-tunai Kota Kediri tahun 2020 sampai 2021, Triyono Kutut Purwanto, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, dan Sri Dewi Roro pendamping serta barang bukti perkara tindak pidana korupsi, penerimaan uang fee dalam pengelolaan BPNT itu ke Pengadilan Tipikor dan siap disidangkan. Novika Muzaira Rauf, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengatakan berkas perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum atau P21 pada tanggal 11 April 2022. Dan pada hari ini Selasa 19 April 2022 dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum atau tahap kedua. Meminta fee atau keuntungan dari 3 supplier ya, untuk memasukkan barang ke warung ya, sehingga merugikan keuangan negara sebesar 1.500.270.625 rupiah. Jadi dengan rincian tersangka TKP menerima dana sebesar 1.173.750 rupiah dan tersangka SDR menerima sebesar 500.260.625 rupiah. Jadi para tersangka ini meminta imbalan kepada 3 supplier karena telah memesan barang ya untuk dimasukkan dalam e-warung. Barang ini berupa beras, telur, dan kacang. Sehingga karena telah meminta kepada supplier, karena itu supplier ini tidak bisa menolak ya untuk menyerahkan fee kepada kedua tersangka tersebut. Dari jumlah penerimaan oleh tersangka sebesar 1,5 miliar ini telah dalam proses penyidikan telah dikembalikan sebesar 564.600.000 rupiah. Novika menambahkan dalam kasus korupsi ini tersangka Triyono Kutut dan Sri Dewi meminta fee atau keuntungan kepada 3 supplier, yakni Neti Cahyawati pemilik UD, Lingga Jaya, Agus Subagio pemilik UD, Barokah dan Setio Heri Cahyono pemilik UD Gunakarya. Jumlah fee yang diminta dan diterima oleh para tersangka mencapai lebih dari 1 miliar. Sementara untuk tersangka Triyono menerima fee sebesar 1 miliar rupiah dan tersangka Sri Dewi menerima sebesar 500 juta rupiah. Para tersangka meminta imbalan sejumlah fee tersebut karena telah merekomendasikan ketiga supplier kepada pihak e-warung untuk membeli dan memesan barang berupa beras, telur, dan kacang-kacangan kepada 3 supplier tersebut. Mengingat ada beban psikologis dari supplier karena telah direkomendasikan, maka supplier tidak bisa menolak permintaan tersebut. Karena ada khawatiran tidak akan ditunjuk lagi sebagai pemasok komoditi untuk e-warung dalam pelaksanaan penyaluran BPNT, tambah Novika. Dari jumlah penerimaan oleh para tersangka sebesar saat penyidikan ini telah dikembalikan sebesar 564.600.000. Pengembalian tersebut berasal dari kedua tersangka. Para tersangka terancam dijerat pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf B, pasal 11 atau pasal 12 BJO, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun, paling lama 12 tahun penjara. Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan.